Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa channel Goflok yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga keluarga besar Sivitas Akademika IAINU Kebumen, khususnya kampus 2 Wagir Pandan yang saya banggakan, Bapak Direktur dan juga rekan-rekan dosen serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya dan juga kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa tetap beraktivitas sebagaimana sedia kala tanpa ada hambatan apapun. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita selalu berusaha untuk mengikuti sunnahnya dan juga meneladani akhlak beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa-mahasiswi kampus 2 IAINU Wagir Pandan, dalam kesempatan ini saya tidak lupa ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Muflihatun Arba'ah dengan terbitnya novel dia yang berjudul Andai Kau Menetap Selamanya. Novel ini terbit pada tanggal 1 Juli tahun 2024 dan boleh dibilang novel ini tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Ada sekitar 175 halaman di dalam novel ini dan alhamdulillah saya sudah selesai membacanya. Kurang lebih 2 jam yang lalu saya sudah selesai membaca novel ini. Dan teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview ya sebagai bentuk apresiasi saya terhadap novelnya Mbak Muflihatun Arba'ah. Saya ingin mereview secara singkat saja terhadap novel Andai Kau Menetap Selamanya karya Muflihatun Arba'ah. Novel ini menceritakan tentang kisah kehidupan pasangan suami istri yang bernama Zain sebagai suami dan juga Nara sebagai istrinya. Zain dan Nara ini sebagai pasangan suami istri cukup lama mereka mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, tetapi belum juga dikaruniai anak. Dan ya seperti yang sudah biasa kita dengar, kita tahu, atau mungkin kita pernah mengalaminya sendiri, ketika ada pasangan suami istri yang menikah cukup lama tapi belum juga dikaruniai anak, biasanya pertanyaan di kiri kanan itu tidak jauh-jauh seputar kapan kamu punya anak, kapan kamu punya momongan, dan seterusnya. Dan pertanyaan itu sebenarnya sangat sensitif sekali. Kenapa saya katakan sensitif? Karena pasti orang yang sudah berkeluarga, mereka punya keinginan, mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu punya anak. Tapi ketika mereka belum juga dikaruniai anak, terus ada orang yang bertanya, meskipun pertanyaan itu wajar saja, tetapi karena sensitif bisa saja menyebabkan tersinggung. Nah, hal yang seperti itu yang dialami oleh pasangan Zain dan Nara sebagaimana diceritakan oleh Muflihah di dalam novelnya ini. Tetapi ada beberapa pesan yang saya tangkap dari novel Andai Kau Menetap Selamanya karya Muflihah ini. Pesan yang pertama tentu saja adalah pentingnya bersabar, pentingnya bekerja sama, pentingnya saling menguatkan antara pasangan suami istri di dalam rumah tangga. Itu yang ditunjukkan oleh Zain dan Nara di dalam rumah tangganya, seperti yang diceritakan Muflihah di novelnya ini. Meskipun banyak pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti itu dan sangat menguras emosi mungkin,
tetapi Zain dan Nara tetap bisa menunjukkan sebagai pasangan yang bisa saling menguatkan satu sama lain, saling bersabar, saling memotivasi, dan seterusnya. Kemudian pesan kedua yang saya tangkap dari novel ini adalah pesan pentingnya juga untuk tidak berputus asa. Baik Zain maupun Nara yang diceritakan oleh Mufliha di sini, dia tidak putus asa untuk mendapatkan momongan, untuk mendapatkan anak, untuk memiliki keturunan, sampai akhirnya ketidakputusasaan mereka itu berbuah hasil yang manis. Karena pada akhirnya Nara itu diceritakan hamil, kemudian pada saat dia melahirkan terjadilah kejadian yang tragis, di mana Nara pada waktu melahirkan dia menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga judul Andai Kau Menetap Selamanya ini sebenarnya adalah ungkapan batin yang dirasakan oleh si Zain sebagai suami Nara. Tentu ada beberapa konflik yang dibangun di dalam novel ini oleh Mufliha yang tidak mungkin saya ceritakan secara tuntas bagaimana konflik itu, bagaimana kemudian penyelesaiannya, kemudian puncak konfliknya seperti apa, yang semuanya juga sudah ada di dalam novel ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih detailnya bisa saja langsung menghubungi Muflihatul Arba'ah untuk mendapatkan novelnya. Tetapi saya juga punya kritik terhadap novel ini. Kritik saya, di dalam novel ini ada beberapa ayat suci Al-Quran yang ditulis secara lengkap, baik lafalnya dan juga terjemahannya. Ada juga hadis yang ditulis secara lengkap, lafal dan juga maknanya. Termasuk juga beberapa doa-doa yang ditulis secara lengkap, lafal dan juga maknanya. Nah, kritik saya antara lain ayat-ayat atau hadis-hadis atau doa-doa yang ditulis secara lengkap itu tentu saja menjadi gangguan tersendiri bagi pembaca yang belum bisa membaca ayat, belum bisa membaca hadis, belum bisa membaca doa, dan secara umum belum bisa membaca tulisan-tulisan Arab. Itu menjadi gangguan tersendiri. Sehingga saya berharap nanti kalau misalnya Mufliha mau menerbitkan novelnya yang kedua, ketiga, dan seterusnya, hal-hal seperti itu bisa disiasati dengan lebih bijak lagi. Kenapa? Karena ketika menulis novel seperti ini, pembacanya tidak hanya dari kalangan Muslim, pembacanya adalah kalangan umum yang tidak semuanya bisa membaca ayat suci, tidak semuanya bisa membaca lafal-lafal Arab, sehingga mencantumkan ayat-ayat seperti itu bisa sangat mengganggu. Itu menurut pendapat saya, menurut kritik saya terhadap novel ini. Sehingga saya berharap nanti ke depan Mbak Mufliha untuk karya-karya berikutnya bisa lebih menyiasati gagasan-gagasannya. Kalau memang harus mengutip ayat atau kalau harus mengutip hadis, kalau harus mencantumkan doa, itu bisa disiasati dengan lebih bijak lagi, tanpa harus ditulis secara lengkap. Tidak salah sebenarnya ditulis secara lengkap, tetapi ya itu tadi, pembaca itu tidak semuanya bisa membaca huruf Arab, tulisan-tulisan Arab, sehingga ini sangat mengganggu bagi mereka yang belum bisa membaca ayat. Itu kritik saya terhadap novel ini. Tapi secara keseluruhan, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Mufliha atas terbitnya novel ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-temannya yang lain untuk juga berkarya, entah dengan bentuk karya yang menurut mereka paling baik. Tapi kita tunggu karya-karya teman-teman yang lain, khususnya mahasiswa-mahasiswi IAINU Kampus 2 Wagir Pandan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mufliha, dan bagi kalian selamat membaca. Silahkan dapatkan bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.